Bawa perempuan apa saja kemari. Jangan pergi. Cerita dibuka dengan penculikan seorang gadis oleh komplotan Bagaspati. Sang adik pun berusaha menolong kakaknya, namun naas, bocil tersebut tersungkur, terkena hantaman dan pingsan. Tak jauh, para begundal ini juga menyatroni pondok orang tua dari bocah dan gadis yang dibawa oleh komplotan tersebut. Setelah sadar, bocil ini pun pulang dan terkejut melihat keadaan kedua orang tuanya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang ibu membisikkan sebuah nama. Jangan tinggalkan saya, Bu. 20 tahun kemudian, Bagaspati yang menganut ilmu hitam ini dipergoki sang istri Rantih kala mencumbui perawan desa. Bagaspati pun mengejar sang istri yang nampak sangat kecewa melihat perbuatannya itu. Cintamu busuk, yang kau renggut dari suamiku yang masih mencintai aku. Laki-laki keparat itu. Kau yang keparat. Mendengar makian Ranti, Bagaspati lalu menampar pipi sang istri hingga terjungkal ke bawah sungai. Tubuh Ranti yang hanyut ini kemudian ditolong oleh seorang pendekar tua. Ia pun diobati dengan sebuah ritual dan ramuan. Tubuh Ranti pun pulih seketika. Ia pun bagai dirasuki yang membuat dirinya bak penari dengan gerakan gemulai namun berisi jurus-jurus silat. Hari demi hari ia pun dilatih oleh sang guru. Sementara itu, Bagaspati kembali mendapatkan bisikan gaib bahwa ia harus menggenapi perawan yang ke-100 saat purnama tiba agar ilmunya lengkap dan tubuhnya awet muda. Sebentar lagi purnama yang ke-100. Lihat, rambutmu sudah memutih, kulitmu sudah berkerut. Supaya ilmu lengkap, kau harus cari korban baru. Keesokan paginya, Bagaspati yang masih bimbang itu melihat kemolekan Seruni saat mandi di sungai. Keputusan. Pilih kasih sayang atau birahi. Pak, Ibu kemana, Pak? Seruni, putri Bagaspati ini tak mengetahui keberadaan ibunya yang sengaja dirahasiakan oleh Bagaspati. Ibumu entah kemana, terlalu. Bisikan gaib terus saja mempengaruhinya. Bagaspati yang terdesak lalu memutuskan untuk melahap Seruni. Lakukan sekarang. Seruni pun terbangun. Ia sangat kaget melihat wajah ayahnya ini berubah menakutkan.
Tiba-tiba muncul bola api menyerang Bagaspati. Seruni kemudian melarikan diri dan menghilang di kegelapan malam. Seruni yang kelelahan kemudian ditemukan oleh seorang tua yang nampaknya seorang pendekar nan sakti. Kau harus ikut aku. Aku sudah lama mengincarmu. Bagaspati yang kesal dan bingung ini kemudian melahap salah satu pembantunya. Menjelang pagi ada seorang penyusup datang, namun ia diketahui oleh anak buah Bagaspati. Mengetahui ada penyusup, Bagaspati lalu memerintahkan para anak buahnya untuk mencari para pendekar ilmu hitam dan bekerja kepadanya. Kumpulkan semua pendekar-pendekar ilmu hitam. Hei, Marja, kau jaga saja di luar. Baik, Guru. Sementara itu, Seruni diterpa ilmu olah kanuragan oleh orang tua yang menolongnya. Jurus demi jurus telah dipelajari gadis cantik ini dan tiba waktunya untuk pergi mencari sang ibu. Seruni! Apa, Guru? Enggak, hati-hati di jalan. Baik, Guru. Suatu hari, Parja diikuti oleh seseorang yang tempo hari menyusup ke rumah Bagaspati. Terjadilah duel seru di antara keduanya. Parja pun terus mengejar si penyusup tersebut. Parja berhasil membuat lawannya ini terdesak, namun di kejauhan Seruni melemparkan sebuah tombak. Kini giliran sang penyusup yang mencecar Parja dan hampir saja menghabisinya. Apa yang kalian ributkan? Kau selalu mengikutiku. Nanti kau juga akan tahu. Tunggu waktunya. Maaf. Tiba-tiba Parja menarik dan mengelus tangan Seruni. Nampaknya ia menaruh hati pada putri dari Bagaspati ini. Ternyata si pendekar penyusup ini adalah Satria, bocah kecil di awal cerita yang kini sudah tumbuh dewasa dan berniat membalaskan dendamnya kepada Bagaspati. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Bagaspati. Seruni diam-diam pergi meninggalkan kedua pemuda tersebut. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Ranti, ibunya. Pertemuan mereka pun diwarnai dengan kekacauan oleh para penonton. Anak dan ibunya ini lalu pergi menjauh. Aku yakin ibu masih hidup. Ayo kita pergi. Ayo. Ayo. Nyatanya, Bagaspati bukanlah ayah kandung Seruni. Ranti pun nampak enggan menjelaskan siapa ayah Seruni sebenarnya. Dia baik sekali, Bu. Tidak seperti Bagaspati yang katanya ayah kandungku. Memang bukan. Hah? Jadi siapa ayah kandungku sebenarnya? Dia sudah lama tiada. Sementara itu, Bagaspati mulai mengumpulkan para pendekar hitam. Mereka adalah Balung Wesi, si Tapak Maut, Seruling Maut, si Pedang Setan, dan yang terakhir adalah si Iblis Hitam. Aku si Balung Wesi. Hei! Sentanu
harus disingkirkan. Bagaspati sengaja mengumpulkan para pendekar hitam tersebut untuk menghadapi musuhnya yang bernama Sentanu. Saya dengar Sentanu sedang menghimpun tenaga untuk menyerang kemari. Serahkan Sentanu padaku. Ya, itu baik sekali. Singkat cerita, Sentanu pun dihadang oleh sepedang setan di Bukit Tengkorak. Saya tidak ada urusan kan di sana. Sekarang kamu jadi urusan saya. Serahkan yang mau sana juga. Baik. 4 anak buah si pedang setan dengan mudah dijatuhkan oleh Sentanu. Pedang setan pun nampak geram dan menghabisi anak buahnya sendiri. Sentanu pun terus dicecarnya dengan sabetan pedang lawannya ini, namun ia berhasil merebut dan melukai pemilik pedang tersebut. Duel seru pun terjadi dengan cepat. Mereka melesat masuk ke sebuah gudang. Pedang setan terus mengayunkan senjatanya. Sentanu mencengkram leher lawannya ini. Kedua mata mereka pun mengeluarkan cahaya yang berbeda. Si pedang setan seketika berubah wujud. Sementara itu, Parja dan Satria yang kini berteman berhasil dijebak dan ditangkap oleh si iblis hitam dengan mudahnya. Di tempat terpisah, nampak si tapak maut akan menodai seorang gadis, namun Seruni dan Ranti muncul untuk menggagalkannya. Kamu pikir perempuan itu hanya untuk memuas nafsu? Kalian mau juga? Mereka pun dikepung oleh para anak buah si tangan maut. 2 pendekar wanita ini mampu melayani para begundal tersebut. Melihat anak buahnya kewalahan, si tapak maut lalu turun tangan. Kali ini hantaman tapak maut berusaha dihadang oleh kedua pedang, namun naas mereka terpental hebat. Tapak maut lalu menghampiri Ranti dan menerjang wajahnya. Seruni yang tersadar tidak menemukan ibunya. Tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain menyatroni kediaman Bagaspati, si ayah palsunya itu. Apes, Seruni pun terkena jebakan dan berhasil ditawan oleh Bagaspati. Durjana tua ini kemudian mengikat dan merebahkan tubuh Seruni. Ia juga meminta Parja untuk menyaksikan aksi bejatnya tersebut. Parja pun terhempas dengan luka dalam. Ia pun kembali menerjang Bagaspati. Tiba-tiba muncul bola api membebaskan tali gantungan Satria. Sentanu datang menghajar habis para anak buah Bagaspati. Si pedang setan pun kemudian melesat dan mencecar Sentanu. Ia kembali berubah menjadi ular dan melilit tubuh Sentanu. Sementara itu Parja dengan susah payah menaiki tubuh Seruni untuk membebaskannya. Jangan Parja. Tinggalkan tempat ini. Satria muncul dan disusul Seruni untuk menghabisi para begundal yang tersisa.
Si iblis hitam kemudian menyerang, namun Sentanu berhasil memotong satu tangannya dan menghabisi toko rimba hitam tersebut. Terjangan balung wesi dengan batang pohonnya membuat satria terhempas. Seruni lalu datang membantunya. Tiba-tiba muncul si tapak maut dengan ilmu dahsyatnya. Sekelebat ranti melesat menghujamkan pedangnya. Tapak maut pun tak diberi ampun oleh wanita tersebut. Bagaspati muncul dan langsung menyerang Ranti. Seruni tak tinggal diam, begitu juga dengan Satria. Namun ketiganya bukanlah lawan yang tangguh untuk Bagaspati. Satu persatu mereka terkena hantamannya. Terjangan Parja tak berarti apa-apa. Bagaspati malam menghajarnya habis-habisan. Tiba-tiba muncul Seruling Sakti yang nyatanya adalah pendekar aliran putih. Lalu ia memberitahukan bahwa Parja adalah anak kandung Bagaspati. Bagaspati yang merasa menyesal dan hampir saja menghabisi anaknya ini kemudian membawa Parja ke ruangannya untuk meminta bantuan setan iblis. Aku Bagaspati. Hei setan iblis jagat raya. Sementara itu di luar, Seruling Sakti meminta kepada Ranti untuk berterus terang mengenai ayah dari Seruni. Sekarang tiba saatnya kau harus berterus terang. Katakan, siapa ayah dari anakmu ini? Ayahmu, gurumu sendiri. Sentanu. Akhirnya anak, ibu, dan ayah ini pun berkumpul kembali berkat pendekar Seruling Sakti. Namun reuni keluarga kecil ini tak berlangsung lama. Setan iblis berbentuk barongsai ini muncul menyerang. Barongsai tersebut menghujamkan jarum-jarum yang mengenai targetnya. Barongsai yang di dalamnya adalah Bagaspati dan Parja kemudian menghempaskan tubuh Satria. Muncul juga beberapa para murid dari Seruling Sakti yang ikut membantu, namun mereka juga dihempaskan oleh kekuatan barongsai tersebut. Seruling Sakti kemudian melesat dan menaiki barongsai. Kembali pedang Seruling Sakti mengenai Parja hingga tewas. Bagaspati terlihat murka dan langsung menyerang pendekar putih tersebut. Ayo bangkit Parja. Parja. Seruling Sakti pun terhempas. Ia kemudian meniupkan serulingnya dan saat bersamaan Sentanu yang melihat Seruni terluka lalu berusaha menyerang Bagaspati. Begitu juga dengan Ranti. Seruling Sakti tak mau ketinggalan dan langsung menebasnya. Satria yang melihat kepala tersebut lalu membawa lari dan memberitahukan keluarganya. Dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul. Mantap.